Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai filsafat sebagai landasan ilmu pengetahuan pada mata kuliah filsafat ilmu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Khairunisa Dukusmastuti dengan MPM terakhir 042, kemudian ada Hesti Julia dengan MPM terakhir 058, dan yang terakhir ada Hanifah Ubaidah dengan MPM terakhir 067. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua submateri yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat ilmu itu tidak dapat dilepaskan dengan sejarah filsafat itu sendiri, khususnya pada filsafat barat. Perkembangan sejarah filsafat barat itu dibagi menjadi 4 periodisasi. Yang pertama ada zaman Yunani kuno, yang kedua ada zaman abad pertengahan, yang ketiga ada zaman abad modern, dan yang keempat ada zaman abad kontemporer. Nah, yang pertama ada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno ini ada yang menyebutnya dengan zaman filosofi alam, sebab tujuan filosofi mereka itu adalah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam, itulah yang menjadi soal bagi para filosof pada saat itu. Selain itu, Fuad Hasan menyebutnya dengan ciri pemikiran yang kosmosentris, yaitu para filosof mempertanyakan asal-usul alam semesta dan jagat raya. Pengamatan terhadap gejala kosmik dan fisik sebagai upaya menemukan sesuatu asal muasal yaitu AC yang merupakan unsur awal terjadinya segala gejala. Untuk tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini, yang pertama ada Thales pada tahun 625 hingga 545 Masehi, di mana Thales ini dikenal sebagai bapaknya filosofi Yunani, yang mana filosofinya ini diajarkan dengan mulut saja dan dikembangkan oleh murid-muridnya itu dari mulut ke mulut juga. Baru Aristoteles yang kemudian menuliskannya. Menurut Aristoteles, kesimpulan ajaran dari Thales ini adalah semuanya itu air, di mana air yang cair itu adalah pangkal, pokok, dan dipengaruhi oleh ajaran gurunya Anaximandros bahwa jiwa itu serupa dengan udara. Yang selanjutnya ada Herakleitos pada tahun 540 hingga 480 sebelum Masehi. Menurut Herakleitos, analisir yang asli itu adalah api, di mana analisir yang asal itu dipandangnya juga sesuatu yang bergerak. Untuk jasa terbesar dari Herakleitos yaitu dunia fikir yang dinamainya dengan logos, yang artinya pikiran yang benar, dan dari sinilah kemudian timbul perkataan logika. Untuk filosof selanjutnya yaitu Pythagoras pada tahun 580 hingga 500 sebelum Masehi, di mana Pythagoras ini percaya akan kepindahan jiwa dari makhluk yang sekarang pada makhluk yang akan datang. Pokok ajarannya yang terkenal yaitu segala barang adalah angka-angka. Kemudian filosof Demokritos pada tahun 460 hingga 370 sebelum Masehi, di mana Demokritos ini merupakan cikal bakal bagi perkembangan ilmu fisika, kimia, dan biologi. Dia mengatakan bahwa realitas terdiri dari banyak unsur yang disebut sebagai atom. Kemudian dalam perjalanan sejarah Yunani kuno ada 3 trio besar yang sampai sekarang selalu diperbincangkan adalah Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates yaitu pada tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi, di mana dia menyajikan metode filsafat dialektika. Kemudian ada Plato pada tahun 428 hingga 348 sebelum Masehi, di mana Plato ini merupakan murid
sekaligus penerus tradisi dialog yang diajarkan Socrates. Menurut pandangan Plato, dia menyatakan bahwa dalam rangka mencari kebenaran, sebaiknya dilakukan dengan dialog yang kemudian dikenal dengan metode Platonik. Yang selanjutnya ada Aristoteles, yaitu pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, di mana dia menyatakan bahwa tugas utama ilmu yaitu mencari penyebab-penyebab objek yang diselidikkannya. Oke, yang selanjutnya ada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ini terjadi pada tahun 6 hingga 16 Masehi. Zaman ini juga disebut dengan zaman kejayaan Kristiani, di mana ciri pemikiran pada zaman ini disebut dengan theosentris, yang mana oleh karena para filosofnya ini memakai pemikiran filsafat yang memperkuat dogma-dogma agama Kristiani. Untuk filosof yang terkenal pada abad ini, yang pertama ada Agustinus pada tahun 354 hingga 430 Masehi, di mana sangat dipengaruhi oleh pemikiran Plato melalui pengetahuan tentang kebenaran abadi yang dibawa sejak lahir dalam ingatan dan menjadi dasar karena manusia mengetahui sesuatu serta manusia ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan. Yang selanjutnya ada Thomas Aquinas pada tahun 1125 hingga 1274 Masehi, di mana sangat terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Ciri khas filsafat pada abad pertengahan ini dikenal dengan predikat ancilla theologia, dan ini merupakan pemikiran Thomas Aquinas. Oke, yang selanjutnya itu ada zaman abad modern. Pada zaman abad ini, ciri pemikiran filsafatnya ini adalah antroposentris, di mana para filosof Yaman ini menjadikan manusia itu sebagai pusat analisa filsafat. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern ini ditandai dengan suatu era yang disebut dengan Renaissance. Dalam era Renaissance ini, perhatian diarahkan pada bidang seni lukis patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pada era ini terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir dan berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas gereja yang selama ini mengungkung kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Untuk aliran filsafat yang lahir pada zaman ini adalah rasionalisme, empiris, kritisme, idealisme, positisme, dan Marxisme, di mana untuk rasionalisme ini tokoh yang terpenting adalah René Descartes, yaitu pada tahun 1598 hingga 1950, di mana sebagai tokoh yang dianggap paling terpengaruh yang berawal dari masa ragu terhadap segala hal. Namun satu hal yang tak mungkin diragukan adalah kegiatan meragu-ragukan itu sendiri. Untuk prinsip pertama dari filsafat yang diterima Descartes ini adalah cogito ergo sum atau je pense donc je suis. Bagi Descartes, kebenaran adalah kepastian rasional subjek tentang kesesuaian tersebut, di mana metode Descartes ini disebut dengan metode ragu-ragu yang merupakan metode berpikir deduksi. Yang selanjutnya, yang kedua ada empirisme. Empirisme mendasarkan sumber pengetahuan itu berasal dari pengalaman, baik pengalaman lahir yang menyangkut dunia maupun pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia. Aliran empirisme ini pertama kali dikembangkan oleh Francis Bacon yang memberi tekanan kepada empiri atau pengalaman sebagai sumber pengenalan. Filosof aliran empirisme lainnya yaitu adalah Thomas Hobbes yang juga meyakini pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian John Locke itu melontarkan pemikirannya tentang asal mula gagasan, kemudian menentukan manusia, fakta, dan menguji kepastian pengetahuan dan memeriksanya sebagai batas-batas pengetahuan manusia. Kemudian ada David Hume yang menegaskan bahwa sumber satu-satunya untuk memperoleh pengetahuan adalah pengalaman.
Yang ketiga ada aliran kritisisme, di mana aliran filsafat ini merupakan jalan tengah yang menjembatani dua kutub yang berseberangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Kritisisme adalah sebuah teori pengetahuan yang berusaha untuk mempersatukan dua pertentangan di atas, yaitu rasionalisme dan empirisme, dalam suatu hubungan yang seimbang dan saling terkait satu dengan yang lain. Untuk tokoh aliran ini adalah Immanuel Kant, yaitu pada tahun 1724 hingga 1804, yang pendapatnya itu mengatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil akhir yang diperoleh dengan adanya kerjasama antara dua komponen, yaitu pengalaman indrawi dan kesan yang sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan antara sebab dan akibatnya. Oke, yang selanjutnya ini ada aliran idealisme, di mana para filosof aliran idealisme, pemikiran filsafatnya itu bersumber dari filsafat kritisisme Immanuel Kant. Pengikut pemikiran Kant antara lain adalah Fichte sebagai penganut idealisme subjektif, sedangkan Schelling itu merupakan filosof beraliran idealisme objektif. Kedua pemikiran idealisme ini, subjektif dan objektif, oleh Hegel ini disintesiskan dalam filsafat idealisme mutlaknya. Dalam pandangan Hegel, pikiran itu adalah esensi dari alam dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Menurut Hegel, hukum-hukum pikiran adalah merupakan hukum-hukum realitas, di mana keyakinan terhadap arti dan pemikiran dalam struktur dunia merupakan inti dasar yang menjadi asas idealisme. Kemudian yang keempat, pada zaman modern terdapat juga aliran positivisme, di mana tokoh terpenting dalam aliran ini adalah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Aliran filsafat ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual dan positif serta menolak metafisika. Kemudian yang kelima ada Marxisme, merupakan perpaduan antara metode dialektika Hegel dan filsafat materialisme Feuerbach. Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883 terutama mengkritik Hegel yang menurutnya berjalan di atas kepalanya sehingga filsafat itu harus diputarbalikkan. Selanjutnya pada zaman abad kontemporer, zaman ini lazim disebut logosentris, artinya teks yang menjadi tema sentral di kursus para filosof. Tema yang menguasai refleksi filosof dalam abad ke-20 ini adalah pemikiran tentang bahasa. Adapun aliran filsafat pada zaman abad kontemporer ada aliran filsafat strukturalisme, aliran filsafat pragmatisme, dan postmodernisme yang merupakan tren pemikiran yang sangat populer di penghujung abad ke-20 yang merambah ke berbagai bidang serta disiplin filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita ke subbab bahasan yang kedua, yaitu filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Menurut Plato, filsafat sebagai pengetahuan tentang segala yang ada serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata philo berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran. Filsafat boleh dimaknakan ingin mengerti dengan mendalam atau cinta kebijaksanaan. Nah, untuk lebih memahami mengenai makna filsafat, ada beberapa definisi filsafat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama itu Plato atau murid Socrates ya, mengartikan filsafat ini sebagai pengetahuan tentang segala yang ada serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian menurut Aristoteles, muridnya Plato, dia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, terdiri dari ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Selanjutnya, pendekatan dalam mempelajari filsafat menurut Doni Gahral Ardian tahun 2002.
ada 4 pendekatan dalam memahami filsafat, yakni yang pertama pendekatan definisi. Dalam pendekatan ini, filsafat dipahami melalui berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian yang kedua, pendekatan sistematika. Objek material filsafat adalah sarwa yang ada dengan berbagai variasi substansi dan tingkatan. Pendekatan tokoh, kemudian pendekatan sejarah, di mana pendekatan sejarah ini berusaha memahami filsafat dengan melihat aspek sejarah. Kemudian sudut pandang terhadap filsafat ini ada 3. Yang pertama, filsafat sebagai metode berpikir, filsafat sebagai pandangan hidup, dan filsafat sebagai ilmu atau philosophy as a science. Filsafat sebagai metode berpikir berarti filsafat ini dipandang sebagai cara manusia dalam memikirkan segala sesuatu secara radikal dan menyeluruh. Filsafat sebagai pandangan hidup mampu mengacu pada kenyataan yang menjadi dasar dalam kehidupan baik intelektual, emosional maupun praktikal. Adapun filsafat sebagai ilmu ini artinya melihat filsafat sebagai disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan sifat suatu ilmu. Selanjutnya yaitu karakteristik filsafat, di mana di sini menurut Sudarto menyatakan bahwa ciri-ciri berpikir filsafat yang pertama ada metodis, artinya berpikir filsafat ini menggunakan metode cara yang lazim digunakan oleh filsuf. Kemudian yang kedua sistematis, berarti berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun pola pemikiran yang filosofis. Kemudian koheren, berarti di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Selanjutnya rasional, berarti mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis sesuai dengan kaidah logika. Kemudian ciri berpikir filsafat yaitu komprehensif, berarti berpikir tentang sesuatu dari kebenaran berbagai sudut atau multidimensi. Kemudian radikal, artinya berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya, dan terakhir universal, berarti muatan kebenaran ini bersifat universal, mengarah pada realita kehidupan manusia secara keseluruhan. Oke, untuk submateri selanjutnya adalah objek filsafat. Louis Katzoff menyebutkan bahwa lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Objek filsafat merupakan segala sesuatu yang mewujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam atau radikal. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat dalam objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaah dalam berpikir, sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Yang selanjutnya adalah sistematika filsafat. Berikut adalah bidang-bidang kajian atau sistematika filsafat. Antara lain, yang pertama ada ontologi, yaitu bidang filsafat yang meneliti hakikat wujud atau ada. Di sini berarti ada, dan logos artinya pemikiran atau ilmu. Bidang yang kedua adalah epistemologi, yaitu filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, serta proses terjadinya pengetahuan. Epistem di sini berarti pengetahuan, dan logos artinya ilmu atau teori. Bidang yang ketiga adalah aksiologi, yaitu bidang filsafat yang menelaah hakikat nilai-nilai. Aksios di sini berarti nilai atau value, dan logos berarti teori atau ilmu. Berikut beberapa pendapat dari pakar tentang cabang-cabang filsafat. Menurut Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, beliau membedakan lapangan atau bidang-bidang filsafat ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama dialektika, yaitu bidang filsafat yang mengandung persoalan ide-ide atau pengertian, dalam arti singkatnya pengertian umum. Bidang yang kedua adalah fisika, yaitu bidang yang mengandung persoalan dunia materi. Bidang yang ketiga adalah etika, yaitu bidang yang mengandung persoalan baik dan buruk.
Pendapat dari pakar yang kedua adalah Aristoteles tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa filsafat dapat dibagi ke dalam 4 cabang, yaitu yang pertama logika, yang merupakan ilmu pendahuluan bagi filsafat. Yang kedua ada filsafat teoritis, yaitu mencakup 3 bidang, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Untuk cabang yang ketiga adalah filsafat praktis, yang mencakup 3 bidang pula, yaitu etika, ekonomi, dan politik. Untuk cabang yang terakhir adalah poetika atau kesenian. Pakar yang selanjutnya adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini membagi filsafat ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama ilmu tabiat atau fisika yang merupakan tingkatan terendah. Yang kedua ada ilmu riyad atau matematika yang merupakan tingkatan menengah. Yang ketiga ada ilmu rububiyat atau ketuhanan yang merupakan tingkatan tertinggi. Pakar yang selanjutnya adalah Al-Farabi yang membagi filsafat dalam 2 bagian, yaitu yang pertama filsafat teori yang meliputi matematika, fisika, dan metafisika. Sementara bagian kedua adalah filsafat praktis yang meliputi etika dan politik. Pakar yang terakhir adalah Hasbullah Bakri tahun 1978 menyatakan bahwa pada zaman modern ini pembagian atau cabang filsafat terdiri atas 2 cabang, yaitu yang pertama filsafat teoritis yang terdiri atas logika, metafisika, filsafat alam, dan filsafat manusia. Cabang yang kedua adalah filsafat praktis yang terdiri atas etika, filsafat agama, dan filsafat kebudayaan. Nah, di sini masih ada pendapat pakar yang lain, yaitu Profesor Haji Ismaun tahun 2000 membagi cabang-cabang filsafat sebagai berikut. Ada epistemologi, etika, estetika, metafisika, politik, filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat ilmu, filsafat hukum, filsafat sejarah, dan filsafat matematika. Sementara Richard A. Hopkins ini membahas filsafat dalam beberapa cabang penelaahan, yaitu yang pertama etik atau etika, political philosophy atau filsafat politik, metafisik atau metafisika, philosophy of religion atau filsafat agama, theory of knowledge atau teori pengetahuan, dan logika. Albury Carey di sini juga Albury Castle di sini membagi filsafat ke dalam ketuhanan, metafisika, epistemologi, etika, politik, dan sejarah. Nah, yang terakhir adalah Endang Saifuddin Ansori. Beliau membagi cabang-cabang filsafat sebagai berikut. Yang pertama ada metafisika, yaitu filsafat tentang hakikat yang ada di balik fisika, tentang hakikat yang bersifat transenden, di luar atau di atas jangkauan pengalaman manusia. Yang kedua ada logika, yaitu filsafat tentang pikiran yang benar dan salah. Yang ketiga ada etika, yaitu filsafat tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Yang keempat ada estetika, yaitu filsafat tentang kreasi yang indah dan buruk. Selanjutnya ada epistemologi, yaitu filsafat tentang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, filsafat khusus lainnya seperti filsafat hukum, sejarah, alam, agama, manusia, pendidikan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Di sini kami ada sepenggal quotes dari Socrates, yaitu cobalah dulu baru cerita, pahamilah dulu baru menjawab, pikirlah dulu baru berkata, dengarlah dulu baru beri penilaian, dan bekerjalah dulu baru berharap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.